Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung kita kembali ke dalam channel saya iaitu channel Deen Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react tentang perlawanan yang akan berlangsung pada malam ini, iaitu antara Indonesia, Timnas Indonesia U23 menentang dengan Guyana guys daripada Afrika. Tanpa basa-basi, ayo kita cek video ini daripada Bung Ropan dengan kiraan 3, 2, 1. Ayo. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk semua. Salam sejahtera. Kita boleh gagal ya, menuju langsung ke Paris, karena seperti teman-teman sudah tahu kita kalah dari Irak dalam perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa kemarin malam, dan kita harus menjalani jalur playoff menghadapi Guinea. Nah, kabar terakhir yang saya dapatkan teman-teman, bahwa tim Indonesia itu tidak balik ke Jakarta, balik, tapi langsung. Ya, saya coba untuk berbicara dengan Pak Ketua Umum, ya, untuk menanyakan bagaimana pemain-pemain apakah langsung atau balik, dan kabar Pak Ketua bilang mungkin akan langsung bertolak pada tanggal 4. Jadi sehari setelah kecapean final, guys, di mana Jepang dan Uzbek bertarung, kita ada istirahat sehari. Kemudian tanggal 4-nya langsung ke Paris untuk menghadapi Guinea ya, dalam playoff satu tiket terakhir. Peluang terakhir guys. Ini sudah 15 negara yang lolos ke Olimpiade musim panas di Paris. Yang akan dimainkan, karena cabang sepak bola itu dimainkan sejak awal ya, dari 24 Juli sampai kemudian sampai di akhir Olimpiade itu mungkin tanggal 11 selesai. Dan Indonesia bersama Guinea ditunggu siapa negara ke-16 yang akan melengkapi ini setelah Irak masuk sebagai negara ke-15 saat mengalahkan Indonesia menempati posisi ketiga, karena di Piala Asia U23 ini kan 3 tim teratas langsung lolos. Ya, sudah termasuk tentunya dengan Jepang dan Uzbek, walaupun belum bisa memulai pertandingan mereka tapi sudah langsung lolos, dan Irak terakhir. Peringkat keempat Indonesia harus bertemu dengan peringkat keempat dari zona Afrika, dalam hal ini Guinea. Guinea itu berada di bawah Maroko yang menjadi juara, kemudian ada Mesir dan Mali. Ya, dalam perebutan tempat ketiga, Guinea kalah dari Mali lewat adu penalti dengan 4-3. Makanya mereka harus melalui babak playoff melawan Indonesia. Ini menurut saya ya, kalau sudah berhadapan dalam playoff, ya, siapapun di antara Indonesia atau Guinea ini akan masuk, kalau lolos itu akan masuk di grup A. Prancis sebagai tuan rumah ada di sana. Ya teman-teman. Ada Amerika Serikat dan Selandia Baru. Saya pikir ini grup yang oke kalau kita itu masuk, ya. Kalau kita itu masuk dengan catatan mengalahkan Guinea. Irak grup A ya, yang mengalahkan kita itu berada di grup yang keras. Ada Argentina di sana, ada juara Afrika Maroko, dan ada salah satu wakil Eropa yang kuat, Ukraina. Ya. Kalau kita menang lawan Irak kemarin itu kita berada di grup ini. Memang langsung lolos, jadi nggak ada beban lagi sebenarnya kalau mampu mengalahkan Irak. Kan. Daripada sekarang kita harus menunggu dengan playoff, ini kan posisi kita 50-50. Tidak mudah juga mengalahkan Guinea, tim yang sangat kuat. Kalau bisa melihat bagaimana mereka juga tampil baik, hanya kalah tipis di semifinal melawan Mesir 1-0, padahal mereka kuat dalam penguasaan bola, dalam berbagai aspek. Kalau dilihat mereka bagus melawan Mesir, tapi akhirnya mereka harus bisa mengakui dengan kalah tipis 1-0. Itu yang membuat mereka harus bisa bertarung di peringkat ketiga, ya, memperebutkan peringkat ketiga di Afrika untuk U23 sebelum kalah adu penalti dari Mali. Mereka bermain 0-0 di waktu normal dan perpanjangan, sehingga mereka harus menunggu siapa tim peringkat keempat dari Asia. Karena kalau dari Afrika itu sudah selesai dari tahun lalu tuh, mungkin di bulan Agustus September tuh sudah selesai mereka. Nah sekarang Asia tuh paling terakhir ya, untuk Piala Asia yang langsung di Qatar ini, dan Indonesia yang muncul. Pemilihan waktu ketika kita harus berangkat pada tanggal 4 saya pikir tepat. Ya, saya sempat berbicara ya dengan Pak Ketua untuk menanyakan apakah mereka balik. Ya, memang ada beberapa anak-anak pingin mungkin balik. Tetapi kalau kita balik ke Jakarta lagi, ini perjalanan panjang, 15-16 jam ke depan untuk balik ke Prancis. 15-16 jam ya, itu jauh ya. Tapi kalau kita istirahat di Qatar,
di Doha, kemudian kita berangkat pada tanggal 4. Jadi kita punya waktu tanggal 9 bermain, berarti ada 5 hari yang bisa menurut kita untuk bisa bermain di sana ya. Ada anak-anak bisa istirahat panjang lah untuk menghadapi Guinea ya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ya kita tunggu aja nantinya bagaimana ya, kita apakah ini harus berangkat pada tanggal 4 atau mungkin pada tanggal 5. Semua tergantung STY, tapi kabar terakhir dari Pak Ketua ya tanggal 4 anak-anak harus ke Paris. Ya itulah kabar terakhir yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua dengan kondisi tim yang ada saat ini. Ya tetap semangat ya, harus punya mental yang kuat juga. Memang melelahkan. Setelah bermain 6 kali itu tidak mudah. Ya, di fase grup ada 3 pertandingan, Qatar, Australia dan Jordania, kemudian harus bisa melawan di perempat final Korea Selatan. Kasihan tim Garuda muda gitu kan. Dan Irak dalam perebutan tempat ketiga dengan rentang waktu yang sangat dekat. Ya. Jadwal padat guys. Membuat saya lihat memang kita kecapean, kelelahan pemain-pemain kita sejak melawan Uzbek dan sekarang melawan Irak. Ya, sehingga dengan modal ada 4-5 hari istirahat ini sebelum menghadapi Guinea, ini tim asuhan Moriane Cisse ini tidak boleh dianggap remeh. Ya mereka kuat. Ya, kalau saya akan bicara nanti ke depan tentang kekuatan dari Guinea ini, ya yang akan kita hadapi. Siapa-siapa pemain-pemain berbahaya mereka. Yang pasti saat ini kita tetap harus bisa memberikan support apapun yang terjadi. Sudah sampai semifinal, sudah top. Ya, mungkin saja bagi penggemar sepak bola kita agak ya kecewa boleh lah. Ya, karena kita kan punya harapan itu bisa langsung lolos ke Paris untuk Olimpiade, tapi tidak mengapa. Kita sudah di semifinal, sudah terbaik, sudah melampaui ekspektasi kita. Tadinya lolos ke 8 besar saja cukup, tapi sekarang sudah ada di semifinal. Ya wajar kalau kita mungkin kecewa karena pingin lolos, tapi menurut saya sudah lebih guys. Objektifnya sudah tercapai. Pertandingan melawan Irak, ya kekecewaan kita boleh kita tinggalkan. Sekarang kita tetap mensupport mereka untuk menuju ke Paris menghadapi Guinea, karena ini tiket tidak terakhir ya untuk mengalahkan bagi Indonesia wakil Afrika yang satu ini. Ya itulah yang perlu saya bicarakan di sini teman-teman, bahwa pemain-pemain perlu untuk istirahat guys. Ya, sambil mungkin menyaksikan final antara Jepang dan Uzbek, dan mereka siap mengemas koper menuju ke Paris. Dengan saya Bung Ropan. Terima kasih. Itu dia guys video tentang pendapat daripada Bung Ropan ini tentang kedudukan timnas Indonesia U23 kita yang sekarang ini akan menentang Guinea daripada Afrika, dan kita sudah tahu 2 kali peluang sudah dilepaskan oleh Garuda Muda ini, namun mereka masih punya satu lagi kesempatan, yaitu tiket terakhir pada malam ini mereka harus menang menentang Guinea daripada Afrika ini guys. Nah, cabaran bagi timnas Indonesia U23 ini ialah mungkin dari segi analisanya kita mungkin mendapat sedikit rujukan. Namun jika kita lihat kembali tentang pertemuan terkini antara Indonesia dan juga Guinea ini, mungkin kita dapat melihat sedikit sebanyak tentang kelemahan dan kekuatan mereka. Jika kita ambil 5 perlawanan yang terkini antara Guinea dan juga Indonesia, Indonesia telah mendapat kemenangan 3 kali berturut-turut dan 2 kekalahan. Manakala Guinea mendapat 1 kemenangan, 1 seri dan 3 kekalahan. Dari segi fizikal dan kekuatan, kita bisa mengatakan yang Guinea ini bermain agak keras dan kelebihan kepantasan dan tenaga. Jadi satu cabaran bagi pengendali Garuda Muda Sintayong untuk mengatur semula strategi dan permainan Garuda Muda pada malam ini. Tim Garuda Muda boleh dikatakan mempunyai jadual perlawanannya agak padat jika dibandingkan dengan tim daripada Guinea ini, yang mana perlawanan terakhir mereka adalah pada bulan Maret. Nah, ini memberikan sedikit advantage ataupun kelebihan bagi tim Guinea ini untuk berehat dan juga mengumpul tenaga mereka berbanding daripada timnas Indonesia guys. Jadi kebugaran dan juga kecergasan untuk tim Guinea ini adalah lebih baik berbanding dengan Indonesia yang sudah kecapean guys. Namun awal apapun terjadi, kita kekal positif, kita tetap support dan dukung timnas Garuda Muda U23 pada malam ini, yaitu perlawanan terakhir mereka, tiket terakhir mereka untuk pergi ke Olimpiade, untuk menentang timnas Guinea asal Afrika ini, dan kita harapkan persembahan yang menarik, dramatis dan juga unggul daripada anak buah Sintayong. Oke guys, jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe.
Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.